Kami hanyalah seseorang yang tiba-tiba saja kuat, yang tiba-tiba mampu melalui mili demi mili, senti demi senti, serta ribuan kali putar roda sepeda kami. Kami hanyalah seseorang yang tiba-tiba tidak mengeluh, meski tak kami pungkiri, berkali-kali kami usap peluh. Atas restu, ridho, dan bimbingannya, Kami lalui itu dengan rasa dan asa. kami kabarkan dengan himmah dan damba. Semoga engkau turut bersama dalam kucuran peluh dan derai air mata. Mengayuh, memutar roda, Beriring solawat salam dan harap restu ridhonya. Di atas bawah doa. Es iki awakmu ngene-ngene dhek nolak. Udan. Iya, saya terang. Macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahrul Ulum, staf Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Perkenalkan, nama saya Arif Tobroni, dari Malang, sebagai alumni Universitas Waidia. Nama saya Muhammad Hairul Anwar. Di sini saya sebagai mahasiswa sekaligus santri dari Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah. Ahmad Zainuddin Kamil, mahasiswa Universitas Waidia semester 8 sebagai santri Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah. Kalau untuk mengikuti aktivitas Kedunglo Biking Team ya sudah lumayan lama, cuma saya benar-benar aktif bersepeda kurang lebih 3 tahunan. Saya ikut Kedunglo Biking Team kurang lebih 2 tahun. Saya mengikuti event Kedunglo Biking Team sekitar 2 tahunan. Kalau bergabung ini cukup lama, cuma pada waktu itu saya belum mempunyai sepeda, dan mempunyai sepeda antara 2 tahunan. Saya pribadi medal safar itu tidak hanya sekedar medal ataupun kita bersepeda dengan jarak yang lumayan jauh, lebih pada bagaimana kita untuk terus konsisten pada pace yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Sangat melatih, satu mungkin ego kita sendiri, karena di situ safar rutenya sangat panjang dan juga ekstrim. Jadi untuk pribadi saya sangat menekan ego saya untuk survive terus. Mungkin hanya derek tuntunan beliau, itu aja sih menurut saya. Kita akan mendapatkan berbagai macam pelajaran, baik dari pengalaman long ride dengan teman-teman, dengan banyak orang, maupun dengan kemampuan diri kita sejauh mana selama kita latihan selama ini. Mantap, medal safar. Ya, alhamdulillah bisa mengikuti cek rute
medal Safar kali ini? Sebagai first person ya nano untuk di jalannya. Bersyukur sekali dapat bagian dari cek rute tersebut, otomatis menjadi pencicip pertama untuk saya pribadi. Sebelumnya lagi nggak ikut, sehingga waktu itu saya kurang memahami rute. Ketika TM technical meeting saya nggak hadir, sehingga ketika race waktu udah breakaway di depan lah kok malah salah jalan. Nah, itu sebagai pelajaran penting bagi saya untuk mengurangi adanya ketersesatan nanti pas hari H pada medal Safar nanti. Ya kalau untuk cek rute belum menyakitkan, karena kadang kita itu ketika medal kadang tenaga kita mungkin kurang maksimal. Nah, terprovokasi dengan rekan-rekan yang speednya mungkin lebih konsisten ketika berlatih, otomatis speednya jelas lebih jauh, daya tahannya lebih lama. Lah itu menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita tidak konsentrasi lah di jalan, dan itu berbahaya untuk diri kita sendiri ataupun untuk teman-teman yang sesama medalers. Menarik ya, karena di situ ada tanjakan, terus disambut dengan jalan berlubang turunan dan juga panas-panasan tentunya. Itu sangat alhamdulillah. Untuk flying startnya dari Kedung Lo sampai kantor PW, tanjakannya itu mungkin ada hanya di Bandara Ndoho sini sama di Sawahan aja itu menurut saya. di awal kita flat sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Di situ mulai nanjak ketika flying start, dan tanjakannya ya lumayan panjang kemarin, dan untuk jalannya banyak juga yang mulus tapi juga banyak yang kurang mulus. Masih lumayan enak karena ya banyak datarnya lah daripada tanjakannya. Awal-awal mungkin di daerah Bandara Duhu, Kediri, itu view-nya juga bagus, berlatar bandara sendiri. Dan terus nanti kita naik di area Sawahan, Nganjuk, itu juga view-nya bukit-bukit, persawahan, dan juga kali-kali, itu sangat sejuk sekali. Untuk gradiennya kemarin 8%-an kalau nggak salah. Enteng ya mungkin ya, karena nggak sampai 1000 elevasinya. Di bawah 1000 kalau nggak salah. Ya masih nyaman sebenarnya. Mungkin di kepanjangan nanjaknya mungkin lebih panjang aja, dan gradiennya mungkin nggak menakutkan, yang menakutkan panjangnya saja dan panas. Mungkin yang sebelumnya sekitar 1500, dan untuk rute nanti sekitar 800-900 segitu. Sensasinya asik karena lebih banyak pemandangannya, suasananya juga dingin, banyak pepohonan di sana. Nggak tahu. Gambaran jalan yang rusak dan perlu dihati-hati itu setelah kita nanjak dari Sawan. Setelah nanjakan pasti ada turunan, itu kan bonus. Kadang ketika kita turun kita lupa, kita terlena. Jadi untuk berhati-hati, setelah turunan banyak jalan yang berlubang, banyak yang jalannya mulai tidak bagus. Tenaganya sudah sangat berkurang, kurang asupan, lah itu berbahaya karena beberapa titik yang ketika turun itu ada beberapa kan yang memang harus benar-benar fokus, lah itu
mungkin perlu kita sebagai medaler yang lain lebih berhati-hati dan fokus setelah turunan. Gak apa-apa, aman. Nyebrang tapi ya. jembatan Peloso. Tampil toh? Tampil toh? Enggak, baterai ini. Oh tuan rumah. Mandek apa tidak? Mandek ini jam selama medal ini. Dalam medal safar menurut saya istirahat berkala itu sangat penting. Karena ya untuk menjaga kebugaran kita juga. Kalau menurut saya sih nggak perlu. Sangat perlu itu. Kalau untuk orang yang kuat tidak perlu. Kalau untuk orang yang kuat, Kita mengatur pace dari awal, santai, sampai ke checkpoint, lanjut ke apa, aman. Kalau long ride itu 50 sampai 70 kiloan lah baru istirahat. ya semampunya istirahat beberapa kali pun yang penting finish sehat. Daya tahan masing-masing itu benar-benar dipertaruhkan. Nah, sedangkan ya mohon maaf mungkin dari sebagian kita mungkin ya aktifnya seminggu memang hanya mentok di 30 km lah, itu kan patut diwaspadai. Sedangkan rekan-rekan yang beberapa kali saya ikut medal safar itu ya ada yang hariannya itu kurang aktif selama 6 bulan, aktif 1 bulan sebelum safar lah, itu berbahaya. Sepuluh tidak ada komentar. Ini biantar banget ya Allah, delok nganjek yang ini dan petangin asli. Lanjut antangin. Halo guys, Ya, Bang. 110 km pertama jalanan keriting sambil lihat pemandangan. Tidak kerasa. Pemandangan kanan kiri. Enggak kram. Dengan bapak 100 km pertama. Heran. Merah tangannya. Heran. Atlet Capek. 100 km. Lama nggak latihan. Biasa aja. Biasa. Saya. Untuk perlengkapan sangat perlu. Karena ini unsupported, kita harus mempersiapkan diri, jangan sampai ketika nanti di perjalanan ada apa-apa kita malah menyusahkan orang lain. Minimal bawa perlengkapan, lampu, terus lampu depan belakang, terus kalau helm jelas pasti karena sudah mayoritas menggunakan helm ketika bersepeda atau medal. Minimal bawa uang lah yang lebih. Ya bisa menghibur. Iya. Ban cadangan itu juga sangat wajib menurut saya, karena ya kita tidak tahu kondisi jalan yang terlihat mulus itu terkadang biasanya menipu.
pemirsa khususnya medalers Gedung Blue Biking Team, mari ikuti Medal Safar dengan minimal 30 km per minggu kita laksanakan lah. Dari situ nanti kita akan termotivasi untuk menambah kilometer-kilometer selanjutnya, sehingga ikut medal latar. Dari medal latar nanti kita bisa mengikuti medal safar. Jika kita sudah aktif medal latar ataupun mingguan sudah aktif, ya medal safar ini tidak sebagai benar-benar murni kompetisi, tapi lebih pada bagaimana kita konsisten. Nah, ini yang agak mungkin dari saya pribadi ini kadang kurang konsisten dalam berlatih, dan efeknya ketika medal safar ya bisa agak berbahaya karena fisik mungkin sedang tidak baik-baik saja, dipaksa lah, itu berbahaya. Tapi alangkah baiknya bisa dicoba. Yang mungkin masih muda, kan masih, kalau muda tuh kan masih banyak waktu gitu. Mungkin ayo kita sehat bersama dan menjalankan dawuh beliau 30 km per minggu. Ya, ayolah daftar medal safar. Mungkin untuk stamina-nya kita masih berkurang yang belum pernah mengikuti. Cuma kan bisa lah untuk mengikuti sebagai holiday menurut saya gitu. Sebagai refreshing kita. Gedung Blue Biking Team. Shallu ala Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Assalamualaikum.